Berikut ini soal integral, tapi kita mau ngerjain pakai cara apa? Mau pakai substitusi atau parsial atau pakai cara biasa? Kalau soal tipenya kayak gini, ya kita ngerjain pakai substitusi dan Pitagoras. Kenapa Pitagoras? Karena ini adalah bentuk Pitagoras. Ya, kita lihat gambarnya. Saya gambar ya. Saya gambar sebelah sini deh. Nah, seandainya ini kan 9 tambah X kuadrat. Berarti kalau tambah itu berarti kan yang tegak dengan yang tegak kan. Nah, sehingga kalau kita mau nyari sisi miring, ini kan X kuadrat ditambah 3 kuadrat ya. 3 kuadrat kan 9, diakarin. Nah, kan bentuk Pitagoras kan. Gitu. Anggap aja ini adalah theta atau alfa, terserah ya. Yang penting selain X. Ini adalah bentuk Pitagorasnya. Nah, sekarang di mana bentuk substitusinya? Kenapa kita nggak pakai parsial ya? Parsial itu kan biasanya kalau pangkat di dalam ya sama di luar itu sama besar, kalau nggak selisih lebih dari 1. Kita nggak bisa di parsial. Karena kenapa? Karena X kuadrat kalau naik ke atas jadi X pangkat min 2. Kalau parsial, salah satu bentuknya ini kalau diturunin harus habis. X min 2, X pangkat min 2 kalau diturunin nggak bakal habis. Coba ya, X pangkat min 2 diturunin jadi min 2 X pangkat min 3 ya kan, karena berkurang 1. Dan seterusnya, min 3 kali 2 jadi plus 6, X pangkat berkurang 1 lagi, min 4. Nggak habis-habis ya, nggak habis-habis. Akar juga kalau kita turunin nggak habis-habis. Makanya kita nggak bisa pakai parsial. Memang bentuknya kelihatannya kayak parsial ya. Kalau bentuknya di atas mungkin bisa kita pakai parsial kalau bentuknya begini ya, mungkin bisa. Tapi kalau bentuknya di bawah nggak bisa. Karena kenapa? Ini kan kalau diturunin bakal habis kan X kuadrat jadi 0. Tapi kalau X kuadrat di bawah nggak bakal habis. Jadi kita nggak bisa pakai parsial ya, kita pakai substitusi dan Pitagoras. Hang sedikit. Yaudah langsung aja, yaitu penjelasan aja biar mengerti kenapa pakai caranya kayak begini. Nah, perbandingan X sama 3 ya, itu ada perbandingan tangen. Tangen theta. Tangen theta itu sama dengan X per 3. X per 3. Kenapa kita ambil perbandingannya tangen X per 3? Karena kenapa? Karena saya mau substitusiin dx ya. Nah, dx itu ada di X ya, turunan dari X itu jadi dx nanti. Nah, jadi X sama dengan 3 kali tan X kan, jadi 3 tan, bukan tan X, tangen theta gitu ya, ini kali sini jadi X. Nah, dx ya turunan dari X gitu sama dengan 3 dikali turunan dari tangen theta adalah sek kuadrat theta d theta. D theta itu turunan dari tangen theta d theta jadinya. Jadi sek kuadrat theta d theta, diferensial dari theta sebelumnya. Nah, itulah kenapa saya bikin perbandingannya X per 3 biar saya substitusiin dx. Karena kita mau pakai substitusi. Dx nanti kita ganti sama ini. Ya. Kemudian kita ambil lagi perbandingan. Ya, perbandingan yang mana yang mau kita ambil? Nah, kita perbandingan ini sama ini kita ambil. Karena kenapa? Kita butuh ini yang mau kita substitusiin. Ya, kalau X kan udah ada tuh ini. Ini yang belum ada. Ya, X udah ada, tuh X, dx udah ada, ini. Nah, ini yang belum ada. Berarti kita ambil ini sama ini. Kenapa enggak ini sama ini? Karena kan X sudah ada. Gitu. Kita ambil ini sama ini. Kalau ini sama ini, itu kan dia jadinya perbandingannya adalah cos. Cos theta sama dengan 3 per akar X kuadrat tambah 9. Tapi cos saya mau ganti. Ya, saya mau ganti. Cos itu kan kebalikan dari sek ya. Cos itu kebalikan dari sek ya. Sek theta. Berarti kalau ini udah dibalik, cos dibalik jadi sek, ini juga dibalik. Jadi X kuadrat tambah 9 per 3 dibalik. Jadi gini. Kenapa saya ambil sek? Si cos saya rubah jadi sek. Karena hubungannya ke sini. Ada seknya. Ya, kalau cos nggak ada hubungan dengan sek. Gitu. Karena tangen kan turunannya ada sek kuadrat. Ada hubungannya.
Oke, sekarang kita substitusiin. Integral dx nya udah berubah jadi ini 3 sek kuadrat theta d theta dibagi ya x kuadrat, ya x nya kan udah dapat ini, berarti 3 tan theta kita kuadratin. Terus akar ini gimana ya, belum kita rubah nih, lupa belum kita rubah. Jadi ini kali ke sini dapat ini kan, jadi akar x kuadrat tambah 9 sama dengan 3 sek theta ya, jadi dikali 3 sek theta. Nah ini ada hubungannya kan, jadi sek kuadrat dibagi dengan 1 sek ya, ini tinggal 1, ini habis 3 sama 3 habis gitu. Jadi tinggal integral 1 per 3 dikuadratin 9, tangen dikuadratin jadi tangen kuadrat theta d theta. Oh sorry, masih ada satu nih seknya ketinggalan ya, sek masih ada satu, sek theta masih ada ya. Nah ini gimana? Nah kita pecah aja nih. Sek itu kan rumusnya seperkos ya, sek itu kan rumusnya seperkos theta dibagi 9, tangen itu kan sin per cos, sin kuadrat theta per cos kuadrat theta d theta gitu. Cos yang di bawah dengan cos yang di bawah ini kita coret ya, kita coret. Jadi ini naik ke atas nih ya, aljabarnya kan gitu ya, sin kuadrat per cos ini naik ke atas karena di pecahan. Jadi cos ya, ini sinnya naikin ke atas juga, tapi dia jadi sin pangkat min 2 theta per 9 d theta gitu ya. Ya kan kalau ini naik ke sini kan jadi gini, kalau misalnya bingung, ini kan di atas kan 1, di atas kan 1, ini 9, naik ke atas sebenarnya dia jadi cos theta per sin kuadrat theta, jadi begitu ya, kan naik ke atas jadi terbalik, cos per sin, tadinya kan sin per cos. Nah sinnya sekalian saya naikin ke atas, sin pangkat 2 itu naik ke atas jadi pangkat min 2 gitu sebenarnya kalau bingung dengan aljabarnya. Oke, udah jadi gini, kita pakai substitusi biasa ya, tapi pakai yang pakai cara cepat ya, substitusi pakai cara cepat. Kenapa pakai substitusi? Karena turunan dari sin adalah cos gitu ya, karena turunan dari sin adalah cos, turunan dari cos adalah sin gitu ya, makanya kita pakai substitusi ya. Jadi ini yang kita turunin nanti, jangan yang ini, ambil yang ada pangkatnya atau ada akar, ini yang kita turunin. Turunan dari sin adalah sebelahnya, dapat sebelahnya gitu. Ya udah, tulis seperti biasa. Ini kan turunan pakai cara cepat kita. Sin namanya integral, sorry bukan turunan tadi, integral kan nambahin 1 jadi pangkat min 1 theta. Nah pangkat dalam integral itu kan turun ke bawah gitu ya. Terus turunan dari sin theta adalah cos theta. Coret, loncat, coret ya, udah plus c nih, udah jadi. Jadi ini kan ada 9 ya, masih ada 9 nya, dikali 9, lupa nih, kali 9. Jadi 1 per sin pangkat min 1 itu turun ke bawah jadi sin theta. Min 1 kali 9, min 9, taruh di sini aja minnya, nggak masalah, plus c. Begini boleh nggak? Boleh sebenarnya, tapi kan awalnya aslinya soalnya itu bentuknya begini, bukan trigonometri. Jadi gimana caranya kita balikin ke bentuk aljabar? Nah sin tetanya, sin theta apa? Perbandingan sin itu kan depan miring ya, depannya x ya, jadi kita rubah jadi min 1 per 9, depannya adalah x, sampingnya adalah akar x kuadrat tambah 9 plus c. Nah ini kan naik ke atas, jadi sama dengan min 1 per 9 ya, min 1 per 9 ini naik ke atas, akar x kuadrat plus 9 per x plus c, atau kita boleh tulis min 1 per 9 akar x kuadrat plus 9 per x plus c, boleh nulisnya begini
Ya, boleh juga nulisnya begini, min akar x kuadrat plus 9 per 9x plus c, gitu ya. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Ya, ini saya pelan-pelan, ya mudah-mudahan paham. Ya, kita rubah dulu ke bentuk seperti ini biar kita substitusiin ke sini ya. Ini segitiganya buat kita substitusiin. Jadi kita substitusiin dua kali. Yang pertama kita substitusiin buat ngerubah bentuk ini menjadi bentuk trigonometri. Udah jadi trigonometri, kita integral substitusiin, nanti kita balikin lagi ke bentuk aljabar. Gitu ya. Oke. Semoga paham. Kalau sering ngerjain pasti gampang ya. Ini memang agak panjang tapi nggak terlalu sulit kalau udah sering ngerjain. Oke, sekali lagi semoga mengerti.